Klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga yang datang jauh-jauh dari Kuningan ke Jakarta pengen mencari suaminya. Awalnya sering kita komunikasi, telepon-teleponan, tapi udah belakangan hari ini nggak pernah sama sekali, Mas. Suaminya Ibu Darmi namanya Pak Indra ini nggak ada kabar sama sekali. Ditelepon nggak bisa. Nggak pernah SMS, sosial medianya mati. Dan yang lebih parah lagi, Pak Indra ini tidak pernah ngirim uang sepeser. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Temuan sama Ibu Darmi, janjian ketemuan di sebuah terminal bus. Katanya Bu Darmi ini datang dari Kuningan menuju ke Jakarta dan minta dijemput di sana. Mas, mana ya? Mana nggak ada siapa? Ini lah. Hah? Oh ini. Oh Ibu, udah nyampe. Iya, Ibu. Iya, Kak Darmi. Iya, Udah lama sampai nungguin ya, Ibu? Lumayan. Ini saya ada ini. Udah nggak apa udah. Udah. Ya Ibu, ini sendirian ya? Iya, Aduh. saya sendirian. Yuk kita ke mobil aja. Ngobrol di mana nih? Hah? Ngobrol di Sampai mana? jalan aja. Oh, Oh, ya udah. Tengah aja nggak apa-apa. Ibu berarti dari Kuningan nih tadi? Dari Kuningan, Mas. Berapa jam perjalanan? Sekitar 4 jam, 5 jam. Gimana? Ketemu sama Bu Darmi di terminal dan kemudian kita ngobrol. Jadi ini kita mau masuk mobil aja atau gimana nih? Gimana enaknya mau ngobrol di mana? Enaknya di kafe nih makan-makan. Tutup ini udah malam sih Mbak. Tuh. Jadi gimana? Ngobrol aja. Mana? Hah? Mobil aja? Ya udah. Ya. Bu Darmi ini cerita, ya pernikahan mereka tidak ada masalah awalnya. Mas Indra kan pergi 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang 1,5 tahun menghilang, Mbak. Nggak ada kabar sama sekali. Awalnya sering kita komunikasi, telepon-teleponan. Masih sempat transfer juga ke anak-anak dan saya. Tapi udah belakangan hari ini nggak pernah sama sekali, Mak. Dari 3 bulan yang lalu nggak pernah transfer, nggak pernah telepon, ditelepon selalu nggak aktif nomor teleponnya. Tadi kata Mbak 1,5 tahun nggak ada kabar. Maksudnya gimana? Itu kan sama Mas Indra kan pergi kan selama 2 tahun. Iya. Tapi setengah tahun pertama kita masih komunikasi. Iya. Setelah itu menghilang terus, nggak ada kabar. Bayangkan seorang istri yang tadinya cuma ibu rumah tangga, mengandalkan pendapatan dari suaminya, tiba-tiba suaminya nggak ngasih nafkah, nggak ngasih makan anak-anaknya, nggak ngasih kabar, tiba-tiba ngilang begitu saja. Panik nggak seorang istri? Panik lah. 3 bulan terakhir inilah berhenti, setelah itu kita udah nggak ada komunikasi lagi. Berarti sudah hampir 21 bulan. Iya, Mas. Dia Saya masih transfer itu? masih, Mas. Cuman kita komunikasinya udah nggak ada. Walaupun nggak ada komunikasi dia masih transfer? Dia masih tetap transfer. Oh, berarti dia sebenarnya masih peduli sama Mbak? Sama keluarga dia masih peduli ya? Ya justru itu loh, Mas. Saya datang ke Jakarta ingin berjumpa sama suami saya. Sebenarnya saudara saya sudah pernah cari, Mas. Cuman hasilnya sama aja, nggak pernah ketemu, sudah dicari kemana-mana. Emang kalau boleh tahu suami Mbak tuh kerja di mana? Suami saya, seingatnya saya kan namanya juga tinggal di kampung ya, Mbak ya. Kan pengen datang ke Jakarta mengadu nasib. Pengen jadi artis, Mbak. Pengen kayak artis kayak Mas Mandala. Oh itu. Coba bayangin, sudah dikaruniai 5 orang anak loh. Ya.
Karena menikah muda mendapatkan 5 orang anak itu sebuah rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Harusnya semuanya seperti itu ya. Biar kita tetap optimis ini dalam bekerja. Tapi ternyata dulu waktu saya masih hamil, saya dibilang dokter saya pernah kena sakit talk show. Talk show. Iya. Tapi setelah saya lahir yang kecil, itu awalnya tuh anak saya masih bisa melihat. Semakin perkembangan anak saya nggak bisa melihat, Ma. Padahal Mas Indra pengen banget punya anak perempuan. Kasihan anak saya butuh perhatian juga dari bapaknya. Emang sekarang anaknya umur berapa sih? 2 tahun, Mbak. Emang anak saya ceria, Mbak. Tapi namanya juga orang tua. Pasti lihat anaknya tuh pengen bahagia, Mbak. Ibu Darmi ini bingung. Ibu Darmi ini bertanya-tanya, kenapa dengan suaminya ini? Kemana suaminya ini? Anak-anaknya terus bertanya. Kemana ayah? Kemana ayah ibu? Kemana? Aku nggak pernah pulang. Mbak harus kuat, Mbak. Segala satu Mbak yang berjuangkan buat keluarga itu ibadah dihitung sama Allah. Ya, setiap yang dilakukan sama Mas Indra itu dihitung ibadah sama Allah, Mbak. Ya, jadi Mbak nggak usah khawatir. Ya, itu berkah malahan buat Mas Indra dan keluarga. Mungkin emang ini jalannya. Mungkin memang jalannya. Mbak emang harus sabar, Mas Indra juga harus sabar untuk ngadepin ini semua. Emang dari awal pindah ke Jakarta nggak pernah pulang, Mbak? Pernah awalnya pulang 1 kali, Mbak. Tapi itu nggak lama, sama 2 hari. Setelah itu pergi lagi. Katanya buat irit ongkos. Tapi saya pikir-pikir emang bener ya kan, Mbak. Daripada pulang bolak-balik, kan bisa uangnya ditabung buat kirim buat anak-anak. Tapi sampai sekarang Mas Indra hilang, Mbak. Nggak ada kabar. Bu Darmi ini juga cerita. Katanya Indra ini di Jakarta tinggal di sebuah tongos house. Nah, gue mau Feli bingung, tongos house apa itu? Saya kurang tahu, Mbak. Nama temennya nama Tongos. Dia kayak tinggal di rumah-rumah kayak gitu, kayak komplek, tapi namanya Tonos, Mas. Tongos. Tonos atau Tongos? Tonos. Tonos, Mbak. Nama kompleknya Komplek Tonos. Iya. Perumahan Tonos mana ada Di Tonos? Jakarta ya? Coba nanti kita searching ya. Tonos mana? Di daerah Cibubur, Mbak. Nah, Cibubur. masa Cibubur Mbak, nggak ada komplek Tonos. Cibubur Karanggan. Tunggu. Nama kompleknya Komplek Tonos, Mbak, yang benar. Iya, Mbak, setahu saya itu. Soalnya Mas Indra pernah bilang ke saya dia tinggal di komplek Tonos, daerah Cibubur. Yang rumahnya itu dikit-dikit itu, Mbak. Townhouse, maksudnya townhouse. Nggak tahu lah, Mas. Kan saya juga dari kampung. Saya juga nggak tahu. Townhouse, ya. Oh, itu townhouse, Mbak, namanya. Jadi itu adalah townhouse. Dikasih alamatnya di daerah Karanggan Cibubur. Kita menuju ke sana. Mas, ini Tongos. Iya, ini alamatnya sama, Mbak. Townhouse, Mbak, townhouse. Townhouse, ya. Tongos. Iya, Tongos. Ini. Ya Allah, ya ampun, Mas Iya. Indra. Ya Allah, ternyata selama ini sukses dari Jakarta. Iya, ini Mbak. Pagarnya, Mas, ya Allah, gede banget, Mas. Pantesan selama ini bisa transfer saya sama anak-anak. Oh iya, mungkin lagi banyak uang mungkin Mbak ya. Ya Allah, ternyata udah sukses, Mas Indra, ya Allah. Sama Ayo, sini, Mas, iya. Mas, ayo, Mas. Ya Allah,
Nah ini yang sini Mbak. Nah Ih, kita lapor security dulu di sini. pagarnya gede banget mas. Ini tongos ya. Iya. Yang mana Mbak rumahnya? Nomor berapa sih nomornya? Nah sebelah Ini, sini. ru- Nah. ini rumahnya mas. Heeh. Wah gede banget mas. Ya, nomor berapa sih rumahnya tadi? Alamatnya mana alamatnya? Gue pun bilang sama klien kita, Ibu Darmi ini townhouse mewah. Setahu saya, ini banyak artis tinggal di sini. Ya Allah mas. Kan yang mana ya? Allah besar banget ya Allah. Aspalnya bagus-bagus mas. Mas ada artis mas. Hah? Siapa? Suami saya tinggal di tetangga di sini mas. Ada artis. Itu namanya Nizam. Bangga Ibu Darmi ini. Bangga dia seneng suaminya bisa tinggal sama artis. Nah di mana, di blok mana suaminya ini tinggal? Bu Darmi nggak tahu. Saya security aja sini. Iya. Mau cari siapa? Misi Pak. Iya Pak, ini mau cari. Saya mau cari Mas Indra. Mas Indra mana ya? Mas Bagus Indra. Mas Bagus Indra. Iya. Iya. Kayaknya nggak ada ya. Tapi katanya Ada. tinggal di sini mas, yang ini nih Ada fotonya nih. fotonya ada. Alamatnya katanya di sini Pak. Townhouse ini, iya. Ini nih maaf, bentar. Ini. Oh, ini Reza Bujapo. Hah? Oh, tinggalnya di kampung belakang sini. Coba lihat dulu Pak. Bapak, ini Indra loh Pak ini. Indra. Katanya rumahnya di sini Pak. Reza Bujapo biasa sama saya di pos. Lihat dulu namanya. Biasa di pos, berarti tinggalnya di sini Mas Sono. Bukan, di kampung belakang deket Empang gitu Tapi rumahnya. suami saya bilang tinggal di Tonos, Pak. Nggak ada namanya itu. Oh, yang benar. Deket Empang. Iya. Kok di deket Empang? Di perkampungan? Berarti sama dong kayak di Kuningan. Iya Ibu, emang bener. Di belakang townhouse ini ada perkampungan dan di situ ada empang. Dia sedekat empang itulah rumahnya Indra. Dia tinggal di sana. Wah, kok di kampung sih Mas? Kan tadi katanya di sini, di Tonos. Bukan kali, salah kali ya, namanya mungkin orang ganti nama kali dari kampung. Bapak yang bener Pak, suami saya di Iya, belakang saya tahu ini sering tinggalnya. setiap malam temenin saya di pos. Aduh, ya. Emang sering main kesini, cuman Tinggalnya nggak di sini enggak Jadi Bapak kenal sama dia nih? kenal, orang sering. Ya itu tadi. Bapak tahu nggak rumahnya di mana Pak? Waduh, kalau rumahnya ya saya kurang paham. Enggak. Jadi Maksudnya Bapak yang di belakang itu apa? ada kampung di belakang Di dekat kampung, Empang, itu iya. rumah dia? Iya. Syok Ibu Darmi ini. Air matanya berkaca-kaca. Antara percaya dan tidak omongan satpam ini. Sampai ditanya berulang kali dan satpamnya bilang, memang ini Bu, saya nggak salah, coba aja datang ke sana.